Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan bimbingan dan konseling keluarga. Oke. Nah, di sini ada sejarah bimbingan dan konseling keluarga ya. Konseling keluarga mulai muncul pada tahun 1919 di Eropa dan di Amerika setelah Perang Dunia. Sebetulnya bukan hanya bimbingan dan konseling ya, terapis-terapis lain juga mulai bermunculan setelah Perang Dunia. Kenapa? Karena pada saat itu banyak sekali korban-korban, baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, secara fisik seperti kedokteran dan lain sebagainya. Secara psikis dimulai dari konselor, psikolog, kemudian psikiater, seperti itu. Nah, sebetulnya perkembangan bimbingan dan konseling ini ada dua model ya. Yang pertama itu di Amerika, yang kedua di Eropa. Apa sih perbedaannya? Oke, di sini dijelaskan ketika di Amerika itu muncul bimbingan konseling di Amerika dimulai dari para orang-orang yang memiliki teori-teori di bidang konseling. Seperti itu akhirnya meluas sehingga mencangkuplah konseling keluarga. Akan tetapi di Eropa pada saat itu dimulai dari praktisi kandungan ya, yang pada saat itu seringkali mengeluhkan permasalahan problematika keluarga, akhirnya dibentuklah konseling keluarga. Nah, disitulah mulai bermunculan sampai ke negara kita di Asia, yaitu Indonesia. Seperti itu. Kemudian perbedaan perkembangan konseling keluarga di Amerika dan Eropa itu ya perbedaannya sangat simpel sekali ya. Kalau misalkan di Amerika itu lebih teoritis, kemudian kalau di Eropa itu dia lebih praktek. Kebanyakannya praktek sehingga berkembang. Nah, seperti itu. Sebetulnya sebelum kita memahami bimbingan dan konseling keluarga, kita harus memahami apa sih bimbingan, apa sih konseling, apa sih keluarga, begitu kan? Nah, bimbingan itu identik dengan langkah-langkah preventif atau pencegahan, seperti itu. Sedangkan jika konseling ya, jika konseling itu berkaitan dengan langkah-langkah kuratif atau pengobatan, maka bimbingan itu identik dengan mengarahkan sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, baik secara budaya, agama, dan lain sebagainya. Itu bimbingan. Nah, kalau konseling itu langkah-langkah kuratif atau pengobatan, seperti itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keluarga? Ya, keluarga itu kumpulan dalam skala paling kecil di masyarakat yang senantiasa hubungan emosionalnya tersambung. Bahkan para ahli mengatakan hubungan emosional dalam keluarga itu abadi, tidak akan pernah putus, seperti itu. Jadi bimbingan dan konseling keluarga yang yaitu kalau misalkan kita definisikan adalah langkah-langkah preventif dan kuratif yang berkaitan dengan keluarga, seperti itu. Akan tetapi kalau kita berbicara dengan bimbingan dan konseling keluarga, biasanya kita fokus terhadap konseling keluarga. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konseling? Konseling adalah hubungan antara konselor dengan konseli. Ya, ini harus dipahami. Kalau kita guru BK, maka disebutnya konseli. Kalau psikolog, maka disebutnya klien. Seperti itu. Hubungan antara seorang konselor kepada seorang konseli, ya, dengan hubungan interpersonal. Interpersonal itu ya hubungan yang komunikasi yang secara luar, harus ada orang lain. Kalau intrapersonal yaitu komunikasi taksef, yaitu berbicara dengan diri sendiri. Jadi ada hubungan interpersonal yang mendalam ya, yang menjunjung tinggi untuk mencapai kesejahteraan psikologis. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, itu berkaitan dengan definisi bimbingan dan konseling keluarga. Nah, sekarang kita ada hal yang harus kita pahami ya dalam dasar-dasar dalam memahami keluarga. Yang pertama, kita harus memahami peran keluarga seperti apa. Nah, nanti kita akan menjadi seorang konselor, kita harus paham, ya kan? Kalau misalkan ada peserta didik, dia pasti memiliki ayah dan ibu, ya kan? Dia anak pasti terlahir dari ayah dan ibu, dan kita harus paham ayahnya tugasnya apa, ibunya tugasnya apa. Nah, tatkala
tupoksi ayah dan ibu ini tidak terpenuhi, maka jangan kaget, pasti anaknya itu memiliki perilaku yang mungkin secara norma itu jauh daripada standar tempat tersebut. Nah, oke. Sekarang kita harus pahami peran di sini ada 3 ya. Ada ayah, ibu, dan anak. Karena keluarga ini pasti mencakup ayah, ibu, dan anak. Nah, adapun ayah, ya tugas ya utamanya itu mencari nafkah sebagai pemimpin, pendidik, pelindung, dan kepala rumah tangga. Itu ayah. Adapun ibu, yaitu mengurusi rumah tangga, mendidik, melindungi, menjaga kehormatan, ya kan? Nah, itu adalah sosok seorang ibu. Bayangkan, kalau ibu tidak mengurusi rumah tangga, ya acuh tak acuh kepada anak, mau tidak mau secara hukum alami, ya baik secara hukum alami sunatullah atau mau secara hukum ilmu agama, pasti seorang ibu itu identik lebih dekat kepada seorang anak. Baik, kemudian tugas selanjutnya itu anak, ya. Anak melaksanakan peranan psikososial sesuai tingkat perkembangannya. Ya, psikososial apa sih? Ya, di sini ada kalimat garis bawahi yaitu sosial. Nah, di sini ada sosial, oke? Mohon maaf. Di sini ada, mohon maaf. Oke. Nah, di sini ada psikososial, ya kan? Tugas anak psikososial itu ya berkaitan dengan tugas perkembangan yang membutuhkan apa ya? Yang membutuhkan komunikasi secara interpersonal, baik dalam skala keluarga maupun lingkungan yang lebih luas lagi, ya kan? Dan pada saat itu dia pasti memiliki tugas perkembangan. Bahkan dalam teori Erik H. Erikson, ya kan, ada 8 tahap tugas perkembangan. Maksudnya gini, psikososial itu dinamika, ya, dinamika itu konotatifnya bukan sesuatu yang negatif, pasti sesuatu yang mengarah ke positif. Tapi di situ ada kalau bahasa Eric Fromm itu mengatakan ada sintonik, ada distonik, ada kekacauan, ada ketenangan seperti itu. Nah, kedua sisi ini harus ada, kekacauan dalam individu harus ada. Kemudian setelah itu ketenangan harus ada. Tapi tatkala ini bertemu, ya ketenangannya harus lebih unggul. Nah, itulah psikososial. Jadi dinamika sosial, ya kan, yang dialami oleh seorang individu itu berbeda-beda sesuai tahap perkembangannya, ya. Ketika tahap perkembangannya misalkan bayi 0 sampai 1 tahun itu beda. Kalau menurut Sigmund Freud itu dikatakan fase anal, kan, yang anak itu apa tugas perkembangannya secara psikologis itu selalu mengemut dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut Karen Horney ya berbeda. Karena Horney itu iya betul sama kayak Sigmund Freud, ada tambahannya, membutuhkan afeksi, ya. Apa ya, anak itu butuh sekali dilindungi oleh seorang ibu. Ketika ibu memeluk dengan kasih sayang, anak akan paham. Tapi ketika ibu memeluk dengan penuh amarah, anak akan paham karena di situ ada sifat genuine, ya. Jadi seperti itulah psikososial. Jadi setiap tahap perkembangan memiliki krisis. Nah, krisis ini kalau tidak terpenuhi akan menimbulkan masalah. Bayangkan jika peran ayah dan ibu, ya, tidak sesuai, ya, dengan tugas-tugasnya, maka tugas perkembangan psikososial anak tersebut maka tidak akan terpenuhi. Otomatis misalkan 0 sampai 1 tahun, nah tugas psikososialnya apa? Kalau menurut Sigmund Freud yaitu fase anal. Kalau menurut Karen Horney itu ada tambahannya nilai-nilai afeksi. Nah, kalau ini nggak terpenuhi maka di tahap selanjutnya akan menuntut. Kalau tahan selanjutnya nggak terpenuhi maka terus akan terus meminta. Makanya ada kan dalam psikologi dikatakan inner child seperti itu, ya. Lanjut. Kemudian fungsi keluarga. Nah, ini ada afektif, sosialisasi, reproduksi, ekonomi, pemeliharaan kesehatan. Dan ini sebetulnya tugas kepala rumah tangga, ya. Gimana fungsi keluarga ini bisa terlaksana? Oke. Nah, yang menariknya di sini ada tahap perkembangan. Nah, di sini saya tidak mendetail karena di sini bukan pelajaran psikolog perkembangan. Nah, di sini ada beberapa tahap. Yang pertama tahap pasangan baru, ada 3 keluarga. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya gini, ya. Ada 3 keluarga itu, yang pertama keluarga suami, yang kedua keluarga istri, yang ketiga ya keluarga dirinya sendiri.
Maka tahap pertama orang ketika nikah ada 3 keluarga di sini. Keluarga dirinya sendiri, keluarga suami, keluarga istri. Gimana caranya kita bisa mengkolaborasikan, ya bisa semuanya itu satu frekuensi, ya kan? Yang kemudian yang kedua ya, cheat bearing. Maksudnya pada saat ini posisi dia itu telah memiliki putra, ya anak. Jadi dia punya anak satu. Nah, pada saat itu berbeda lagi secara psikologis, ya kan, secara pemikiran, ya, secara apa ya, harus pintar-pintar memanage waktu, ya, karena pada saat itu yang sangat krusialnya adalah pertama dia harus mampu menerima punya putra atau putri, ya kan. Kedua, kemudian dia harus bisa memanage waktu, jangan sampai 100% waktunya ke anak, sehingga kedua pasangan ini tidak harmonis. Nah, seperti itu ya. Kemudian fase selanjutnya itu anak prasekolah. Nah, anak-anak prasekolah ya di sini kalau misalkan kita pakai teori Erik H. Erikson, ya, fase prasekolah apa sih yang dibutuhkan? Nah, pada saat itu yang dibutuhkan itu bermain. Nah, biarkan, bahkan ada suatu penelitian dikatakan 0 sampai 4 tahun, ya ini pun ada masuk anak prasekolah kan, itu emosionalnya sangat tinggi sekali. Makanya jangan ketika anak emosional jangan kita bentak. Bahkan ada penelitian, kita bentak, maka sarafnya itu terputus satu. Ya, saraf manusia itu dikatakan oleh para peneliti banyak sekali ya, miliaran. Ketika kita bentak, ya, bisa terputus satu. Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau misalkan fase anak itu memang dia lagi emosional, ya, maka pada saat itu jangan kita bentak, kita terima dan kita ajari. Nah, ini marah. Nah, ini kesal. Jadi kenalkan dengan emosi. Nah, ini ada di masa anak prasekolah. Oke, lanjut. Anak sekolah. Nah, anak sekolah mulai. Dia itu ketika anak prasekolah mungkin mayoritas waktunya di keluarga. Tapi anak sekolah, nah, waktunya itu udah mulai terbagi kepada lingkungan sosial. Dia udah mulai bersosialisasi dengan anak-anak luar, mungkin tetangga atau tetangga komplek dan lain sebagainya. Oke. Kemudian selanjutnya itu ada keluarga dan remaja. Nah, ini adalah fase yang sangat krusial. Bahkan menurut Erikson, ini ada fase adolescent, yaitu fase remaja yang tugas krisisnya itu adalah masa perkembangan dan tugas krisisnya itu adalah mencari identitas. Jadi dia harus memiliki identitas. Nah, di sini mulai, kalau misalkan dalam Islam dikatakan oleh Sayyidina Ali, ketika mengurusi anak seperti ini, kita harus mulai berkomunikasi secara seperti ke teman. Jangan dianggap anak kecil lagi. Ya, kasih pola pikir yang yang positif. Kasih gambaran cara berpola pikir yang baik untuk mengarungi kehidupan. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian yang keenam ada keluarga dengan anak dewasa. Maksudnya gini, keluarga dengan awak dewasa tuh anaknya udah mulai nikah, ya kan? Anaknya udah mulai nikah, anaknya sudah mulai nikah dan dia pun punya keluarga. Nah, ini juga beda lagi. Nanti berarti kita misalkan keluarga tersebut ya, dia udah mulai anaknya membina rumah tangga. Nah, ini juga berbeda kita cara memperlakukan. Kemudian yang selanjutnya keluarga usia pertengahan. Nah, keluarga usia pertengahan ini adalah misalkan nih dalam keluarga punya anak 3. Nah, anak yang terakhir ini nikah, jadi semuanya nikah kan. Nah, berarti ini namanya keluarga usia pertengahan. Kemudian tahap terakhir dalam keluarga yaitu usia lanjut. Usia lanjut itu adalah tatkala dia memang kedua orang ini udah mulai tua, ya kan, udah mulai harus saling merawat satu sama lain, gitu, seperti itu. Selanjutnya yaitu dinamika dalam keluarga. Maksudnya adalah dinamika dalam keluarga ini adalah suatu proses ya, kalau misalkan menurut Erikson itu ada sintonik, ada distonik. Tapi seseorang itu dituntut ketika melaksanakan tugas dinamika ini, maka dia harus bisa mensejahterakan secara psikologisnya. Artinya sintoniknya itu harus menang. Kenyamanan, dia itu bisa mengalahkan kehancuran atau sesuatu yang bisa menghancurkan dirinya. Seperti itu ya. Kemudian self esteem ini adalah ya harga diri ya. Seseorang itu dia mampu memandang dirinya sendiri
dengan subjektif akan nilai dirinya sendiri. Mungkin kalau bahasa sederhananya ya dia bisa atau mampu bersikap otonom. Otonom itu apa sih? Dia mampu memilih, ya kan, sesuai dengan keinginannya sendiri, tapi dia pun bertanggung jawab atas apa yang dia pilih. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya komunikasi. Ya, dalam komunikasi pun dalam keluarga kita harus memperhatikan komunikasi, ya, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non verbal, seperti itu. Kemudian nilai keluarga. Oke. Setiap keluarga itu memiliki norma-norma tersendiri, memiliki nilai-nilai tersendiri. Nah, maka dalam nilai ini pun akan terjadi dinamika keluarga. Kemudian berhubungan dengan masyarakat. Oke, tatkala keluarga 1, keluarga 2, keluarga 3, maka itu akan saling berhubungan. Maka itu pun akan menyebabkan dinamika keluarga. Kalau kita bisa mengelola dengan positif, maka itu akan menjadi sesuatu power, kekuatan untuk keluarga kita dan keluarga orang lain. Seperti itu. Kemudian konsep keluarga dalam Islam. Kenapa saya sampaikan di sini dalam Islam? Karena mayoritas di lingkungan kita beragama Islam. Maka kita seyogyanya memasukkan hal-hal Islam. Oke? Karena mau nggak mau orang beragama Islam, cara nikahnya harus secara Islami. Oke. Yang pertama, ya, pondasi pernikahan syar'i. Syar'i di sini adalah memenuhi syariat. Nah, ada ijab, ada qabul, ya kan? Ada saksi dan lain sebagainya. Ya, harus memenuhi seperti itu. Ya, kalau kita beragama Islam, kita harus menempuh jalan itu. Kalau tidak, bagaimana? Nikahnya nggak sah. Maka kalau misalkan dia berhubungan suami istri, itu disebut namanya zina, bukan nikah. Seperti itu. Kemudian keharmonisan dalam rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan para ulama dalam Islam mengatakan seperti Buya Yahya, guru mulia, kalau mau rumah tangga kita harmonis adalah jangan kita tuntut pasangan kita, ya, tapi tuntutlah kewajiban kita. Bayangkan kalau prinsip ini digunakan untuk suami, berarti saya jangan nuntut istri saya, kan? Oke? Tapi saya menuntut diri saya untuk menunaikan kewajiban. Itu suami. Istri juga berkata kayak gitu. Saya jangan nuntut suami saya, tapi saya tunaikan kewajiban. Apa yang ada? Yang ada indah. Semuanya fokus kepada kewajibannya masing-masing. Artinya, misalkan saya seorang suami, ya kan? Fokus kepada kewajiban saya. Artinya hak istri terpenuhi. Begitupun sebaliknya, istri fokus kepada kewajibannya, hak suami terpenuhi. Itu akan indah. Itu rumus menurut para ulama. Masya Allah. Kemudian selanjutnya, oke. Ini sangat penting sekali ya. Selanjutnya di sini ada konsep teori Bowens. Nah, Bowens, kalau kita melihat sejarah Bowens, yang pertama itu dia itu awalnya petugas medis pada saat pasca Perang Dunia Kedua, seperti itu ya. Ketika setelah Perang Dunia, maka pada saat itu banyak sekali petugas-petugas medis, karena banyak sekali orang-orang yang pada saat itu mungkin cedera, baik luka ringan maupun luka berat, ya kan? Nah, dia pada saat itu menjadi petugas medis. Kemudian setelah petugas medis, dia pun mempelajari psikiater. Nah, di situ dia lebih fokus kepada psikoanalitik revolusioner, fokus terhadap simbiosis keluarga. Nah, dia pun sebetulnya kalau kita baca pola pikirnya seperti Sigmund Freud ya, tapi dia lebih spesifik membahas tentang meneliti tentang keluarga. Nah, setelah itu dia pun memiliki pengalaman, yaitu menemukan konsep diferensiasi diri. Apa sih diferensiasi diri? Kalau misalkan bahasa saya ya, diferensiasi diri itu adalah seorang individu mampu
memisahkan dirinya sendiri tanpa kehilangan identitas dirinya di dalam keluarganya. Maksudnya dia itu memisahkan dirinya, artinya dia itu bukan dalam satu kesatuan keluarga, tapi dia pun akan senantiasa sambung secara emosional dan tidak menghilangkan nilai-nilai keluarga. Tadi di dinamika itu kan dibahas ya. Oke. Oke, kita lanjut. Mohon maaf, tadi layarnya mati ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada dia pun selama 12 tahun bereksperimen berkaitan dengan keluarga. Maksudnya dia sampai menemukan teorinya, sampai dikatakan teori Bowens. Dia itu eksperimen 12 tahun meneliti bagaimana dinamika keluar di dalam sebuah keluarga. Baik, setelah ini ada yang namanya konsep teori Bowens. Nah, terapis menekankan klien agar melakukan diferensiasi dalam keluarga. Nah, terapis mereduksi kecemasan sehingga konselor dapat berpikir lebih jernih. Maksudnya adalah kalau kita bahasa BK ya, kita berarti seorang konselor itu memiliki tugas yang sangat inti kalau menggunakan teori Bowens adalah bagaimana konselor itu mampu memisahkan dirinya. Maksudnya dia itu mampu memperlakukan dirinya itu bahwasannya bukan dalam kesatuan keluarga, tapi tidak putus dalam keluarga tersebut. Maksudnya dia itu memiliki otonom, ya, dia boleh memilih kehidupannya menjadi A, B, C, D, tapi dia tidak lepas daripada emosional keluarga. Nilai-nilai keluarga itu tidak lepas. Nah, dituntut agar seperti itu. Baik. Agar apa sih? Agar kecemasan seorang individu dalam keluarga itu tereduksi. Ya, kenapa? Karena bayangkan kalau seorang anak ya berjalan dalam hidupnya bukan pada keinginannya, tapi tekanan orang tua, itu akan menjadi masalah. Ya, makanya diperlukan sikap diferensiasi. Oke. Agar apa? Agar mereduksi kecemasan. Sehingga gimana? Sehingga dia dapat berpikir lebih objektif, lebih positif, dan dapat berkembang. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu mohon maaf, di sini ada pola kerja. Maksudnya adalah bagaimana prinsip, bagaimana teori ini bekerja. Nah, membedakan proses perasaan dan proses intelektual. Dapat menentukan arah tanpa kehilangan identitas. Maksudnya gini, cara dari Bowens ini bekerja, bagaimana seorang individu mampu memisahkan antara perasaan dan intelektual. Maksudnya gini, ya mungkin dia itu lebih menjalani hidupnya itu lebih objektif, menggunakan akal sehatnya, dan akal ini tidak tercampur dengan perasaan-perasaan. Bayangkan kalau perasaan salah, ya kan? Misalkan suudon lain sebagainya, akhirnya pikirannya nggak jernih. Nah, jadi perasaan-perasaan ini dengan pikiran itu dipisahkan. Kalau tercampur, maka seseorang tidak bisa melihat dengan objektif. Makanya pola kerja ini adalah bagaimana seorang individu dalam keluarga mampu berpikir secara objektif dan produktif, ya, dengan akal sehatnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah konsep teori Bowens. Ya, inti daripada pembahasan kita di sini ada 8. Yang pertama, pembedaan diri, diferensiasi tadi, ada trigulasi, ada sistem emosional keluarga inti, ada proyeksi keluarga, ada transmisi, ada sibling, ada memotong emosi, dan yang terakhir ada emosi sosial. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembedaan diri atau diferensiasi yang tadi telah disebutkan. Ya, sebenarnya ini udah diulang-ulang, cuma saya ingin menekankan yang dimaksud dengan
Pembedaan diri ini adalah memisahkan diri dari keluarga secara realitas. Ya, maksudnya dia nggak 100% ikut-ikutan kepada keluarga. Dia juga memilih hak. Dia juga harus bersikap otonom. Ya, mampu memilih dan bertanggung jawab atas apa yang dia pilih. Seperti itu. Dengan tetap terhubung secara emosional, tapi catatannya nilai-nilai keluarganya tidak terputus. Seperti itu ya. Oke. Nah, triangles ini adalah tri itu ya berarti 3. Maksudnya adalah ada seorang ayah, ada seorang ibu, ada seorang anak. Nah, ketika 3 unsur ini ada dalam keluarga, maka akan menjadi akan muncul salah satu daripada 4 keadaan. Yang pertama yaitu 2 orang, yaitu orang tua tadi yang stabil, yang sejahtera secara psikologisnya, maka dia akan diguncang oleh kehadiran orang ketiga, yaitu anak. Nah, anaknya yang membuat keluarga itu bermasalah. Yang kedua yaitu 2 orang stabil, ya, orang tua dan ibu dan ayah diguncang oleh penghapusan orang ketiga. Nah, berarti orang ketiga ini entah pergi atau wafat, maka akan terguncang. Yang ketiga yaitu 2 orang tidak stabil dapat distabilkan oleh orang ketiga, yaitu orang anak. Dan selanjutnya kondisi yang keempat yaitu 2 orang yang tidak stabil dapat stabil oleh penghapusan orang ketiga. Nah, pertanyaannya, kita sekarang dalam posisi mana? Kita kan sebagai anak nih. Nah, kita dalam posisi keadaan yang mana? Ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan orang tua kita stabil, ada kita juga tambah stabil gitu ya. Oke, kita lanjut sekarang. Emosional keluarga. Nah, di sini ada emosional keluarga inti. Maksudnya adalah emosional orang tua tersalurkan kepada anak yang menyebabkan disfungsi. Nah, gini maksudnya. Jadi, yang dibahas dengan emosional inti ini adalah segala emosi yang dirasakan oleh ibu dan ayah itu akan tersalurkan. Kalau misalkan emosionalnya itu negatif, maka menyebabkan disfungsi. Maka dalam keluarga itu, fungsi keluarga itu akan macet. Tadi kan kita udah membahas fungsi keluarga, maka pada saat itu fungsi keluarga akan bermasalah. Ya, seperti itu. Kemudian teori yang keempat ya proyeksi keluarga. Proyeksi itu apa? Ya, proyeksi itu paham kan, proyeksi ya kan? Nah, maksudnya gini. Nah, contoh, orang tua itu menampakkan kejadian, maka itu yang akan hal itu akan menyebabkan sesuatu kepada anaknya, baik secara afektif maupun secara kognitif. Contoh, orang tuanya membedakan perlakuan ke anak satu dengan ke anak 2. Ya, anak yang kedua melihat, memproyeksi ya kan, maka akan menyebabkan disfungsi, akan menyebabkan permasalahan. Nah, kemudian selanjutnya ini ada sibling position. Kajian ini fokus kepada urutan saudara. Maksudnya gini, teori sibling position ini, kalau misalkan seseorang mau nikah, maka lihat nomor urutnya. Kalau misalkan nomor urut 1 laki-laki menikahi nomor urut perempuan yang punya kakak laki-laki, maka itu kemungkinan akan langgeng. Itu menurut teori ini ya. Ini bisa benar, bisa salah. Oke. Kemudian selanjutnya kebalikannya ya. Kalau misalkan yang dinikahi itu adalah anak perempuan, yang mana dia pun tidak memiliki kakak perempuan, menurut teori ini, maka kemungkinan bercerainya itu akan ada. Seperti itu. Ini hanya teori ya. Mungkin bisa diteliti lebih dalam lagi kebenarannya. Kemudian selanjutnya itu memotong emosi. Maksudnya adalah emosi orang tua terhadap anak sifatnya abadi. Maksudnya gini loh. Memotong emosi ini ada dalam keadaan, menurut teori ini ya, ada dalam keadaan anak dekat dengan orang tua secara jarak fisik. Itu akan mudah terpotong emosinya sesaat, karena secara konsep dasar emosi anak ke ibu atau sebaliknya itu tidak akan terpisah. Oke. Tapi seorang anak yang jauh secara fisik ke orang tua, maka emosionalnya susah sekali dan akan senantiasa sambungannya kuat. Nah, ini menurut teori ini. Kemudian yang terakhir ada emosi sosial. Maksudnya adalah keadaan sosial dalam masyarakat, cerminan proses pendidikan keluarga. Maksudnya gini ya,
keluarga ini adalah skala terkecil dalam bersosial. Maka skala terkecil ini menentukan ya seseorang itu bersosial di lingkungan yang sangat luas. Maka pribadi sosial kita di masyarakat adalah cerminan kita di keluarga. Mungkin itu kesimpulannya. Oke, kita lanjut di sini. Bagaimana sih cara mengimplementasikan teori Bowens? Ya, di sini kalau kita pahami ada 8 inti pembahasan teori Bowens. Itu kalau kita amati, ini ada 2 pembagiannya. Yang pertama preventif, yang kedua langkah kuratif, ya kan? Preventif di sini adalah teori ini dapat dijadikan untuk langkah-langkah pencegahan dalam suatu keluarga ya. Pencegahan maksudnya supaya sejahtera, sakinah mawaddah warohmah. Melalui media bimbingan dengan berpegang terhadap teori Bowens, di antaranya triggers ya, kemudian emosional keluarga inti, sibling quotient, dan emosi sosial ya. Nah, triggers ini ya 3 tadi ya kan, ada keluarga kita yang baru nikah, misalkan orang tua suami, orang tua istri. Nah, itu pun harus menjadi langkah-langkah preventif. Bagaimana ketiga ini komunikasinya satu frekuensi. Emosional keluarga inti pun ya demikian. Bagaimana caranya seorang orang tua itu tidak menyalurkan emosional negatif. Kalau terjadi emosional negatif, maka akan terjadi disfungsi. Oke. Nah, sibling quotient tadi sudah saya jelaskan, kemudian emosional sosial juga itu saya sudah jelaskan ya. Kemudian langkah kuratif ya. Kemudian teori ini dapat dijadikan untuk langkah-langkah penyembuhan. Kuratif itu kan penyembuhan ya. Nah, ternyata dalam 8 ini ada 4 ya. Tadi kan preventif 4. Sekarang kuratif juga 4. Apa saja? Yang pertama itu diferensiasi, yaitu pembedaan diri. Ya tadi udah saya jelaskan ya. Jadi seorang individu mampu memisahkan dirinya sendiri, ya memisahkan dirinya sendiri dengan keluarganya tanpa kehilangan emosionalnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, proyeksi keluarga. Nah, tadi udah saya jelaskan proyeksi yang dimaksud dengan proyeksi keluarga adalah orang tua mampu memproyeksikan kepada anaknya. Kalau yang diproyeksikan negatif, maka akan menghasilkan sesuatu yang negatif. Transmisi tadi udah saya jelaskan, memotong emosi pun saya telah jelaskan. Jadi 8 tadi itu terbagi menjadi 2. Ada cocok buat bimbingan, langkah-langkah preventif, ada yang cocok buat konseling, langkah-langkah kuratif. Nah, demikian dari pemaparan saya. Jika ada salah, mohon kritik dan sarannya, karena saya pun masih belajar.